Saya Aliana Shoa Azura, mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara dan jurusan akuntansi. Hari ini saya ingin membahas sesuatu yang sebenarnya sudah sering banget kita alami, bahkan mungkin kita lakukan tiap hari. Coba deh kita ingat percakapan sehari-hari di kampus. Pasti sering banget nih denger yang kayak gini. Tugas lu udah di-upload di LMS belum sih? Gue takut telat deadline nih. Nah, itu tadi contoh percakapan sederhana dari campur kode. Di lingkungan kampus, apalagi di era digital sekarang, mahasiswa sering mencampur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, atau bahkan beralih dari satu bahasa ke satu bahasa lain dalam satu percakapan. Fenomena ini dikenal dalam ilmu bahasa sebagai alih kode dan campur kode. Dan menariknya, ini bukan cuma soal gaya ngomong, tapi juga mencerminkan dinamika sosial, pendidikan, bahkan budaya kampus. Dalam presentasi ini, saya akan bahas 3 pertanyaan utama. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan alih kode dan campur kode? Yang kedua, mengapa fenomena ini sering terjadi di kalangan mahasiswa? Dan yang ketiga, apa dampaknya terhadap penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan kampus? Tujuan saya membawa presentasi ini sangat sederhana, biar kita semua paham konsep alih kode dan campur kode, tahu kenapa ini sering terjadi di lingkungan kita, dan yang paling penting, tahu dampaknya baik positif maupun negatif. Nah, alih kode adalah peralihan dari satu bahasa ke bahasa lain dalam konteks yang berbeda. Biasanya terjadi antar kalimat. Misalnya, tadi gue ngobrol sama dosen, he asked me about my paper. Sedangkan campur kode terjadi dalam satu kalimat atau ujaran. Misalnya, gue masih bingung sama teori yang ada di literatur review. Nah, kedua hal ini adalah bagian dari fenomena bilingualisme atau multilingualisme yang umum terjadi di negara seperti Indonesia. Fenomena ini bisa terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama, pengaruh globalisasi dan teknologi. Banyak istilah akademik yang memang lebih mudah dipahami dalam bahasa Inggris, misalnya framework, literatur review, dan deadline. Selain itu, mahasiswa juga terpapar media asing setiap hari seperti YouTube, film, musik, dan TikTok. Yang kedua, kebiasaan lingkungan. Kalau lingkungan kampus kamu terbiasa pakai istilah Inggris, lama-lama kita juga ikut. Ini yang disebut linguistic accommodation. Misalnya dalam diskusi kelompok, kita harus brainstorming dulu sebelum presentasi. Nah, itu contoh. Dan yang ketiga, gaya komunikasi dan identitas. Kadang juga karena ingin terlihat modern, keren, atau akademik, alih kode jadi bagian dari cara kita menunjukkan identitas sebagai mahasiswa. Dan yang keempat, efisiensi komunikasi. Ada istilah yang lebih ringkas dalam bahasa Inggris, misalnya ngumpulin tugas, jadi submit assignment, dan itu jadi lebih cepat dan lebih familiar. Dampaknya bagi mahasiswa itu ada dampak positif. Dampak positifnya itu, pertama, mahasiswa jadi lebih fleksibel dan adaptif dalam berbahasa. Yang kedua, membantu dalam mengakses literatur asing. Ketiga, melatih kemampuan bilingual dan komunikasi lintas budaya. Dampak negatifnya itu ada, yang pertama, bisa mengganggu kemampuan berbahasa Indonesia formal. Yang kedua, menyebabkan ketidaktepatan makna. Dan yang ketiga, kalau berlebihan, bisa merusak struktur kalimat bahasa Indonesia. Bahkan ada penelitian Sitompul 2020
yang menunjukkan bahwa 70% mahasiswa di sebuah universitas negeri sering menggunakan campur kode dalam konteks non-formal, dan sebagian mulai kesulitan membedakan mana yang sesuai dalam konteks akademik. Ada contoh nyata di kampus. Contohnya itu misalnya saat presentasi kelompok. Misalnya, jadi kita bakal bahas beberapa poin penting dari artikel ini. Terus kita bisa brief explanation buat masing-masing. Padahal dalam konteks akademi formal seharusnya tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Nah, kesimpulannya, jadi alih kode dan campur kode adalah fenomena wajar di lingkungan mahasiswa. Tapi kita perlu sadar kapan harus menggunakannya, terutama saat berada di konteks formal seperti diskusi akademik, laporan, dan presentasi kelas. Bahasa adalah identitas. Boleh banget kita pakai bahasa asing, tapi jangan sampai lupa atau meremehkan bahasa kita sendiri. Nah, terima kasih sudah mendengarkan presentasi ini. Saya harap teman-teman jadi lebih aware terhadap cara kita berbahasa setiap hari. Yuk mulai bijak dalam menggunakan bahasa supaya kita bisa tetap keren dan menghargai bahasa Indonesia. Terima kasih.